أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Nah, walaupun memang secara harfiah ayat surat Al-Baqarah ayat 28 itu tidak bisa dinyatakan bahwa itu ayat reinkarnasi, tidak. Secara gamblang gitu. Secara apa? Gamblang, Apa tuh? belak-belakan. Secara benar gitu. Kembali lagi kepada pemahaman masing-masing. Kalau percaya reinkarnasi silahkan, enggak pun enggak apa-apa. Karena yang terpenting, baik percaya reinkarnasi ataupun tidak, yang terpenting adalah kehidupan kita saat ini untuk apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes. Mugia Rahayu, Sagung Yumadi, salam damai seluruh alam. Salam damai semesta. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih teman-temannya Om Reja yang masih sangat setia menonton konten-konten dan channel-channelnya Om Reja. Semoga bermanfaat. Dan sekarang di sini kami kedatangan dua tamu sangat-sangat istimewa. Yang satu ganteng di daerah mana? Pesantren mana? Gang ganteng. Gagah di daerah pesantren apa? Nurul apa? Nurul Amal. Nurul Amal. Dan ini aduh saya merinding mau sebut namanya. Bingung ngomongnya ya? Apa merinding? Iya. Emang Sebastian makhluk halus. Ini namanya Om Ajis, dia dari Karawang. Jadi di sini kita mau ngobrol santai nih. Ngobrol santai iya, bercanda iya, pokoknya ngomong yang agak nggak jelas tapi bermanfaat lah. Amin. Yaudah, selamat menyaksikan. Bambar. Oh iya, bumper. Oke guys, sekarang kita langsung aja ke topik pembicaraannya. Langsung aja Om, kita bahas soal reinkarnasi. Sebenarnya reinkarnasi itu apa Om? Menurut Om Reja dulu. Kalau menurut saya, mohon maaf sebelumnya Pak Irfan, Aji, siapapun yang menyaksikan yang di sana tanpa memberikan atau menunjukkan rasa paling tahu, paling benar, paling berilmu. Ini hanya sekedar berbagi, salahnya itu mutlak dari saya, nanti bisa ditambahkan, dikoreksi, diluruskan ataupun dibenarkan dengan sesuai pemahaman keilmuan dan pengalaman masing-masing, khususnya yang ada di sini. Gitu. Jadi yang Om pahami soal reinkarnasi adalah peristiwa kelahiran kembali. Jadi terlahir kembali. Nah, kalau reinkarnasi sendiri kan kita sudah bikin konten soal reinkarnasi. Om juga udah berkali-kali bikin soal reinkarnasi. Iya Om, ya, sering nyimak gitu kan. Nyimak aja. Nah, banyak itu lebih dari 3 kalau nggak salah. Beberapa kali gitu ya. Dua kali ya. Ini salah satu subscribernya Om Reja nih. Makanya kalau mau ada Bapak datang sini Semuanya. Ini nomornya nih. Oh, iya. Nanti bisa Terbuka datang pintu ya. Pintu selalu terbuka. Terbuka buat siapapun. Kembali ke laptop. Waduh, itu punya orang tuh. Kita copyright. Kembali ke sanggar. Kembali ke sangga. Cocok. Kembali ke sangga. Cocok. Ya, kenapa dia reinkarnasi dibahas lagi? Karena sebenarnya dari dulu Pak Irfan, Ya. saya suka kadang baca komen. Ada yang dalam Islam reinkarnasi ada nggak sih? Kalau ada ayatnya ayat berapa? Surat apa? Gitu. Ya, ya. Nah, reinkarnasi adalah peristiwa terlahir kembali. Yang Akang pahami di Islam, menurut Akang, kebenaran Akang sendiri yang belum tentu dan tidak mutlak harus disamakan atau dipercayai adalah di Islam ada soal reinkarnasi gitu.
Nanti mungkin untuk ayat atau suratnya nanti Pak Irfan yang lebih mengetahui sesuai dengan keahliannya, karena ini anak pesantren, ini anak pesanan. Saya anak ibu saya. Gitu. Jadi sebenarnya ada peristiwa itu, hanya kalau mencari kata reinkarnasi di Al-Quran tentu tidak ada katanya. Seperti samanya ketika kita mencari kata kamera, nggak ada di Al-Quran. Kita mencari kata motor, tidak ada, gitu, nggak ada. Tapi disimbolkan, ditersiratkan. Kata reinkarnasi memang tidak ada karena itu bahasa dari bahasa Sakerta, jauh. Tapi kalau dimaknakan, ada ayat yang menjabarkan mengenai itu adalah peristiwa reinkarnasi. Kalau menurut Om, menurut saya Pak Irfan, tentunya ini pun pasti akan bertolak belakang atau kontroversi dengan yang ada di luar sana. Seperti itu. Reinkarnasi adalah peristiwa kelahiran. Udah. Nah, Bapak Irfan boleh. Tanya tuh saya ya. Sabar dulu. Oh, Tanya dulu, kalau tanya baru ngejawab. Baru Tanya tuan jawab. rumah dulu. Oh, siap. Itu nanya Sohibul paling bait tua. dulu ya. Sohibul bait. Sohibul bait. Aku nggak tahu lagu itu apa. Ayo lanjut ke Om Ajis. Ya. ini belok ke sini. Om Irfan dulu. Enggak apa-apa. Oh, nyambung soal ayat tadi mungkin. Nah, iya. Itu ya. Iya. Ayat berapa Pak Irfan? Insya Ayat apa? Allah, ya Allah. Itu kalau mengenai reinkarnasi, kalau saya sendiri secara pribadi gitu, kita bicara pribadi ya memang masih artinya benar atau salah itu Allah yang maha benar, yang maha apa ya, ya maha benar Allah. Jadi intinya kembali lagi di situ saya bisa mengerti kepada surat Al-Baqarah ayat 28. Al-Baqarah 28. Jadi langsung aja saya ininya ya, artinya di Al-Baqarah ayat 28 itu bahwa di sini untuk diimani kepada siapapun, artinya dipercaya bahwa di sini Allah tuh memberikan kematian 2 kali dan kehidupan 2 kali. Jadi mati hidup. Mati yang pertama secara kronologisnya, jadi di mana si jabang bayi ini di rahim ibunya sudah ada ininya Kang Reza, sudah ada bendanya gitu, wadahnya itu bendanya ya. Tapi itu belum bisa bergerak, itu masih itu yang dikatakan mati pertama. Mati pertama. Setelah itu ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi jabang bayi itu hidup. Nah, itu jadi mati pertama, kemudian ditiupkan ruh menjadi hidup yang pertama. Jadi mati, hidup. Nah, kemudian setelah hidup sesuai dengan yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, usia ya apa tadi ya, artinya takdirnya sampai tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kembali lagi, artinya mati lagi. Nah, itu dia. Jadi itu mati yang kedua kali. Jadi mati tadi yang pertama yang di rahim ibu itu ya, terus hidup karena ditiupkan ruh. Setelah ada di muka bumi itu, kemudian kan mati, ajalnya tiba gitu. Nah, itu mati yang kedua. Nah, kemudian dihidupkan lagi di hari pembangkitan. Di hari pembangkitan itu untuk dipertanggungjawabkan masalah amal ibadahnya di situ. Nah, setelah itu semua kembali kepada Allah. Kalau kita bicara masalah ruh, ya Kang Reza punten ya sedikit, kalau bisa kita bicara masalah ruh, ani ruhi kulli ruh kata Allah. Jadi illa qalila, jadi artinya kalau misalnya ya Muhammad, apabila orang-orang di sana menanyakan kepada engkau mengenai ruh, bahwa ruh itu urusanku kata Allah, tidak akan yang mengerti masalah ruh kecuali illa qalila, kecuali sedikit. Itu masalah ruh. Jadi artinya sudah memang itu udah urusan Allah. Nah, kembali lagi Kang Reza mengenai reinkarnasi, kalau menurut saya secara pribadi ya punten, ini juga kalau menurut saya, jadi kalau misalnya benar jangan langsung ditelan, salah jangan langsung dibuang gitu. Diolah kembali dengan rasa, dengan pikiran yang jernih, ulul albab kalau bahasa Al-Quran. Ulul albab tuh ya pergunakanlah pikiran yang jernih. Bagaimana pikiran itu bisa jernih? Kembali lagi dari jiwa yang jernih, hati yang bersih, kembalikan sama gitu. Ya itu silakan cerita bahwa di sini kalau misalnya kita bicara masalah reinkarnasi, mungkin di sini hanya
bahasanya aja tadi yang Bahasa yang saya bilang berbeda. bahasa yang berbeda. Tapi kalau menurut saya reinkarnasi ini mungkin yang dimaksud menitis barangkali, menitis atau titisan. Nah, mungkin orang bertanya juga maksudnya menitis itu apa? Nah, sekarang kita kembali lagi, kita harus kembali kepada sejarah. Sejarah itu kita harus jangan lupa leluhur kita, Kang Aziz, ya Kang Reza, leluhur kita. Nah, di sini kan kalau kita kembali kepada leluhur itu juga ada leluhur yang suci dan sebaliknya gitu ya. Nah, artinya di sini kita kembali lagi ilmu yang diwariskan. Nah, maksud ilmu diwariskan itu energi yang positifnya kalau dari leluhur yang suci dititiskan kepada entah anaknya, pokoknya keturunannya yang memang satu kerjaannya yang sama sesuai, yang positif yang baik-baik, jadi akan menitis di situ. Ataupun sebaliknya yang negatifnya gitu. Kita bicara yang positifnya aja deh, kalau yang negatif kita takutnya menjudge orang lain bahwa kita juga masih belum baik kok semua kita di sini tolibul ilmi. Nah, jadi intinya kalau menurut saya seperti itu, jadi menitis. Nah, kalau misalnya kita bicara masalah menitis, berarti dititiskan kepada siapa? Dengan yang paling utama adalah ketentuan Allah. Rabbana ma khalaqta wa azabatila subhanaka faqina azabannar. Semua yang terjadi di muka bumi ini dengan izin Allah, betul Kang Reza. Nah, di situ dilihat manusia-manusia yang memang pantas untuk dititisi oleh para leluhur itu ya. Berarti manusia yang akan dititisi itu harus menyediakan wadah. Wadah itu akan terbentuk dari kecil, mungkin akan menjadi besar kembali ke yang tadi itu, dengan iman, dengan ilmu, dengan amal. Itu untuk memperbesar, dan itu juga yang paling utama sebagai fondasi. Kalau kita ibaratkan bangunan Kang Reza ya, sementara yang apapun, setinggi apapun bangunan, nomor satu fondasinya harus kuat, supaya tidak gampang diombang-ambing. Itu pun pada kita dari diri manusia, supaya tidak gampang tertipu daya. Makanya Allah kasihkan 3 ilmu. Nah, jadi kalau kita berhubungkan lagi dengan reinkarnasi, Kang Reza, Kang Aziz, sama Om milenial ya, Om milenial aja gitu ya. Om dong. Jadi menitis atau titisan kepada siapa yang berhak dititisi itu, tapi dengan semua dengan izin Allah, itu semua dengan ketentuan Allah pada hambanya. Menurut saya dari saya seperti itu aja Kang Reza. Adapun selebihnya Allah yang maha benar, ada kesalahan itu dari nafsu saya. Silahkan aja, benar jangan langsung ditelan, salah jangan langsung dibuang, diolah lagi kembali. Kita kan semua apanya manusia itu dengan rasa, semua dengan rasa. Setuju nggak Kang Reza kira-kira? Insya Allah setuju. Nah, itu aja mungkin dari saya. Nah, sekarang menurut sama Om Ajis. Aduh. Waduh, Jadi bagian saya. Iyalah. Iya. Jadi menurut Om Ajis ini reinkarnasi itu seperti apa, Om? Nah, sebelum mengenai reinkarnasi gitu kan, dulu Kang Reza juga dalam kontennya reinkarnasi, siapa yang mau bertanya gitu kan tentang percaya atau tidak percaya, Iya. percayanya kenapa, tidaknya kenapa. Pilihan yang bagus ya. Iya. Subhanallah. Jadi pas lihat itu Ardi jawab, ya percaya sama tidak percaya sih Om, katanya gitu. Emang iya? Dia Lupa ya. Siapa waktu itu Anda? Iya, saya juga tidak ingat. Mungkin di saat Anda ingat berarti di saat itu Anda sedang lupa. Iya. Memang saya lupa. Saya seperti itu. Kalau Ajis sendiri gimana tuh Jis? Jadi kalau percaya kenapa, kalau enggak kenapa, gitu. Kalau percaya terus mau apa? Kalau enggak juga mau apa? Gimana tuh? Menyikapi reinkarnasi? Ya sama kayak Ardi Om. Jadi Kenapa dipanggil Om juga? kan biar sama Oh, iya, kalau siap. Ardi. Jadi gitu antara percaya sama tidak percaya. Ya percayanya ya percaya karena nggak mungkin ada suatu kata, pasti ada kejadiannya gitu kan. Sebab Ya, akibat ya. iya pasti ada akibatnya. Reinkarnasi antara ada dan tiada itu kan. Yang percayanya ada pasti, yang nggak ada ya nggak ada gitu. Nah kalau dari situ, cuman kalau masalah reinkarnasi ini yang pengen saya ketahui gitu Om, yang pengen saya bertanya gitu kan, sebelum dari ke reinkarnasi, 3 unsur reinkarnasi itu kan dulu
sumber ya. Ya. Sumber. Gimana sih Om? Yang tiga teh Om, maaf. Kita diingetin gitu. Sumber, Sumber, ya kan? Prosesnya, proses. wadah, gitu. Ketiganya, jadi si sumbernya disebut si penitis, prosesnya disebut menitis, wadah disebut titisan, gitu. Itu yang mungkin. Ini titisan siapa Om? Ini titisan pohon mangga di wilayah Garut Selatan. Pohon mangga wilayah Garut Selatan. Bingung lagi ya. Bingung lagi. Nah setelah itu Om, terus yang saya juga, kalau kita kan ada ciri-ciri kalau kita yang lengkap itu, kalau kita mimpi apa, dejavu gitu kan, dejavu, dan banyak lah kalau orang-orang titisan itu banyak mengalami. Apakah semuanya harus ciri-cirinya seperti itu apa enggak Om? Harus mengalami dejavu dan ciri-ciri gitu. Apakah semuanya gitu ya? Umumnya memang seperti itu. Nah, sebelum Akang jawab yang tadi pertanyaan Kang Ajis, kita nyambung dulu dari Pak Irfan tadi tuh soal ayat yang tadi Al-Baqarah ayat 28 ya, gitu. Memang artinya di situ mati dua kali hidup dua kali. Secara harfiahnya, secara umumnya memang diartikan peristiwa ketika di dalam janin, di dalam rahim ibu, dan kita belum ada ditiupkan hidup. Jadi mati pertama kali, tiupkan ruh, hidup pertama kali. Itu lahir ke alam dunia, kita beraktivitas dan sebagainya, ujung usia kita meninggal yang kedua kali, lalu dihidupkan lagi di padang mahsyar, hari pembalasan, katakanlah gitu kan. Kalau di arti harfiah yang ada Kebangkitan ya. kali kebangkitan, berarti hidup yang kedua kali. Nah, dan ketika kita hidup yang kedua kali, maka kita kekal di dalamnya. Apakah kekal yang di neraka atau kekal di surga, begitu kan? Gitu, yang sesuai dengan artian harfiah ayatnya itu. Harfiah ayatnya itu. Harfiahnya. Nah, sekali lagi, kalau saya pun ampun para lun, kepada siapapun pemuka agama, baik alim ulama atau siapapun sesepuh, bukan maksud untuk mendahului, merasa paling tahu, merasa paling benar, dan merasa tinggi ilmunya, menyalahkan orang, tidak. Tapi yang hasil olah rasanya saya, semoga rasanya ini bukan atas dorongan hawa nafsu sendiri. Semoga itu adalah benar-benar yang murni. Yang saya pahami dari ayat Al-Baqarah 28 itu, yang tersiratnya adalah proses bagaimana seorang manusia itu lillahi ta'ala, ke Allah lagi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun lagi, atau tidaknya. Karena kalau sosok ruh tadi betul, ruh urusanku, tidak ada yang tahu mengenai ruh, melainkan hanya sedikit. Sedikitnya ini seberapa? Itu dia yang kita lihat kali. Nah, sedikitnya ini seberapa? Sedikit menurut siapa? Betul. Sedikit bagi Allah, mungkin bagi manusia yang Allah ditunjukkan dirinya supaya mengetahui rahasia-rahasia, kasaf-kasaf tabir yang terbuka, mungkin banyak bagi manusia yang lainnya. Betul. Gitu. Sedikit menurut Allah beda, sedikit menurut kita. Sama sepertinya yang baik menurutku bisa jadi buruk menurutmu, dan sebaliknya. Iya. Gitu. Nah, tanpa sekali lagi menunjukkan kemampuan, menonjolkan keakuan dan kebisaan, dan ini benar atau tidak, saya hanya menyampaikan Pak Irwan sekali lagi. Apa yang saya temukan dari ayat tersebut, yang tersirat adalah proses innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah, balik ke Allah. Kalau ruhnya itu pasti balik ke Allah. Ya. Karena ruh itu percikannya Allah, zatullah. Makanya ketika ada orang kenali dirimu, maka kau akan kenal Tuhanmu. Dalam dirimu adalah ada Tuhan, bukan berarti Tuhan ada dalam diri kita, tapi zat Tuhan ada dalam diri kita. Berwujud ruh. Ruh itu energi, di mana energi tidak bisa hancur, sifatnya kekal, hanya bisa berubah bentuk. Iya. Nah, ketika ada kata berubah bentuk di sini, saya mengambil pemahaman adalah ruh itu yang diciptakan, yang dipercikkan, ada di sana, ada alam tertentu yang dimana ruh-ruh itu berkumpul. Ruh ini berkumpul, lalu atas izin Allah, ruh ini Allah peruntukkan, gitu. Tapi yang mana tidak kembali ke Allah? Jiwa-jiwa. Nah, si jiwa ini makanya ya ayuhan nafsu
marji'i rudiyatan Nah, ini mardiyah. marji'i. Iya. Lalu nafs Nafs. itu jiwa. Nafs itu jiwa. Yang dipanggil jiwa apa? Jiwa yang tenang. Benar. Kembalilah ke sisi Tuhanmu gitu kan. Kalau jiwa yang gak tenang gimana? Gentayangan atau dia terlahir kembali gitu. Nah ini pun ada kontroversi tentunya pasti. Betul. Nah jiwa-jiwa yang suci ini juga bisa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jiwa-jiwa yang suci yang kita sering kenal leluhur suci, jiwa-jiwa yang disebutnya roh sukma sejati. Nah disinilah memiliki kedermawanan, kebijaksanaan yang sangat luar biasa. Beliau-beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau berada kepada ranah kenikmatan yang tiada kekal di baik itu kahyangan, surga, mandala hyang atau apapun itu sebutannya. Leluhur suci itu tidak mau hanya beliau-beliau yang menikmati keindahan, kedamaian, kesejahteraan, kenikmatan yang berlimpah, kekekalan yang abadi. Saking sayang dan ulas asihnya, para leluhur melihat manusia-manusia yang di bumi yang belum bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, merelakan dirinya berkorban, turun kembali atas izin Allah, turun kembali kepada keduniawian, kepada wadah-wadah tertentu. Izinkan aku terlahir kembali untuk membawa mereka-mereka yang masih tersesat di jalannya, yang belum tahu benar tentang dirimu wahai Tuhanku. Aku terlahir kembali membawa mereka kepada jalanmu, Jalan yang lurus tadi. jalan yang lurus. Kepada Allah. Makanya di Al-Fatihah kan jalan lurus, jalannya koridoi yang dicontohkan oleh yang sudah terdahulu gitu. Nyambung kalau gitu. Kan juga aku jalan yang lurus, selalu tunjukkan aku jalan yang lurus, seperti itu. Nah, walaupun memang secara harfiah ayat surat Al-Baqarah ayat 28 itu tidak bisa dinyatakan bahwa itu ayat reinkarnasi, tidak. Secara gamblang gitu. Secara apa? Gamblang, Apa tuh? belak-belakan. Secara benar gitu. Kembali lagi kepada pemahaman masing-masing. Kalau percaya reinkarnasi silahkan, enggak pun enggak apa-apa. Karena yang terpenting baik percaya reinkarnasi ataupun tidak, yang terpenting adalah kehidupan kita saat ini untuk apa? Fastabiqul khairat atau tidak? Betul. Karena intinya reinkarnasi adalah untuk melakukan yang terbaik di muka bumi, sehingga kita tidak perlu lagi lahir di muka bumi, kita kekal di dalamnya. Di mana? Terserah Allah. Gitu. Nah, banyak hal yang tidak kita pahami, tidak kita ketahui, yang menjadikan kita takut untuk mencari tahu. Kalau di istilahnya di luar kan reinkarnasi, di Nusantara ada sebenarnya tumimbal lahir. Yang lebih dikenal di kita titis menitis. Ya. Nah, yang menitis bisa ilmunya, bisa energinya, jiwa pun kan energi bentuknya, wujudnya. Itu ilmuwan atau pokoknya energi yang positif. Energi yang positif, seperti itu. Dan kalau kita ibaratkan jangan merujuk reinkarnasi seperti apa yang sudah dicontohkan dalam film, imajinasi. Karena bukan seperti itu. Akan selalu bertolak belakang. Kalau kita melihat konsep reinkarnasi, lihatlah persamaan. Di agama-agama yang lain ada Dewa Wisnu yang dia terlahir berkali-kali. Bahkan nanti di akhir zaman diceritakan ada Kalki Awatara. Iya. Reinkarnasi yang ke-9 kalau tidak salah. Yang dimana akan membawa kepada ajaran yang murni, yang sejati, memurnikan ajaran-ajaran yang sebelumnya yang sudah menyeleweng, menyimpang. Itu di Hindu ada Kalki Awatara, terlahir, sosoknya digambarkan pakai kuda putih, membawa trisula gitu. Nah di Sunda ada disebut Satrio Piningit, Ratu Adil, digambarkan juga sama, memiliki trisula apa? Trisula diri, tritangtu gitu. Trisula juga dalam Islam ada digambarkan yang disebut Imam Mahdi, membawa ajaran yang suci, ajaran yang mulia. Di Nasrani ada Mesiah. Jadi semua ajaran itu ada. Ada ya. Gitu loh. Nah kalau kita ibaratnya mencari perbedaan, nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Yuk
kita jahit persamaan, kita temukan keragaman, dan kita bersama-sama dalam perdamaian dan kebermanfaatan. Itu yang terbaik. Jadi nggak usah diperdebatkan lagi. Reinkarnasi itu bukan ajaran kita. Ini sama seperti tadi dibahas di konten yang lalu tuh. Kalau kita ngebahas ini benar, ini baik, ini benar, ini baik, hanya berpembahasan. Yang terpenting adalah amal perbuatannya. Gitu. Ya, sama dapur tadi balik lagi. Berarti itu juga Kang Reza, ya kalau saya tambahkan sedikit, kalau kita bicara masalah apapun dan termasuk yang reinkarnasi, kita harus kembali lagi, jangan lupa kepada sejarah. Ya, Jadi rujukan ke sejarah. Betul. Kita kembali lagi, jangan lupa pada sejarah. Ya artinya kita kembali lagi harus flashback kepada sejarah. Sementara kalau saya uraikan sedikit mengenai definisi sejarah ya, bagi kita seorang muslim nih, Ya. definisi sejarah itu ada 3. Yang pertama iman kepada Allah, Gitu. kembali lagi ke situ. Yang kedua takwa kepada Allah, Ya. dan yang ketiga doa kepada Allah. Nah dari doa ini artinya yang kita tadi tidak mengerti jadi mengerti, yang kita Betul. tidak tahu jadi tahu, melalui siapa saja atas kehendak Allah kan ke situ. ya. Jadi artinya kembali lagi ke situ ya. Saya rasa itu tambahan dari saya seperti itu. Barakallah. Terima kasih Pak Irfan. Dengan Pak Irfan berkata doa, saya jadi ingat sesuatu hal. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berkahilah diriku, keturunanku yang selalu beriman kepadamu, beribadah kepadamu, bertasbih kepadamu." Nabi Ibrahim selalu begitu. Akhirnya keturunan jadi nabi. Leluhur kita pun seperti itu. Kalau kita bicara masuk lagi ke reinkarnasi, ingatkah bahwa setiap kenabian ada nur, ada risalah, ada ruh. Betul. Kenabian dari Nabi Adam turun ke Nabi Sis alaihissalam. Nabi Sis alaihissalam turun lagi. Ini yang turun titis menitis. Tongkat estafet, kerasulan. Di estafetan, kerasulan ya. Ini kerasulan diturunkan. Nabi Adam, kecerdasannya luar biasa, pengetahuan luar biasa, dan hanya Nabi Syis alaihissalam yang persis sekali plek-plekan baik rupanya, kebijaksanaan bahkan ilmunya yang dikaruniai akhirnya sama 80 suhuf paling lengkap. Kalau Nabi Musa 10 suhuf. Nah dari energi kenabian ini, kalau kita bicara energi gitu kan, kalau disebutnya apa ya kalau di Sambat? Tongkat estafet, risalah itu kan turun temurun. Betul. Dari nabi yang satu turun ke nabi yang satu. Itulah kenapa para pendeta, biksu, pemuka agama mengenali seseorang yang mempunyai risalah. Bahkan Rasulullah SAW pertama kali dikenali beliau Rasul oleh pendeta dari Bahara. Ya. Waktu beliau lagi masih kecil, perjalanan dengan kakeknya ya Pak Ivan, ada pendeta yang bilang, wah ini hati-hati, jaga dengan baik, anak ini nanti akan menjadi Rasul. Pendeta yang bilang. Karena ada ciri-cirinya. Ada pendeta itu ciri-cirinya, tahu. ada tanda-tandanya. Tanda-tanda. Hanya orang-orang yang berpikiran jernih, Betul. hatinya murni dan bersih, dia mengenali tanda-tandanya. Padahal dia, kalau kita bahas agama, tanpa menyampaikan, tanpa memperdebatkan, yang bilang bahwa Rasul itu, Nabi Muhammad waktu usia 12 tahun kalau tidak salah ya, Kurang lebih. adalah Rasul, itu pendeta, agamanya Kristen. Dia mengakui, dia mengetahui bahwa Nabi Muhammad ini Rasul yang nanti akan menyebarkan agama Islam. Dan banyak kisah-kisahnya, banyak hadis-hadisnya ketika Rasulullah berperang, dia disembunyikan oleh raja yang agamanya Nasrani. Ketika itu akan dilindungi, dijelaskan soal agamanya begini-begini, rajanya hanya tinggal ambil tongkat garis. Sesungguhnya ketahuilah Muhammad, perbedaanmu dan perbedaanku agamanya tidak lebih tebal daripada garis ini. Tipis berarti. Tipis. Nah sekarang kenapa jadi melebar perbedaannya hanya dengan satu hal saja? Mari kita kembali lagi, ajaran itu satu dari Nabi Adam sampai yang terakhir Rasulullah SAW. Nah baik-baik soal titisan, saya memahaminya gitu Pak Irfan. Kalau saya salah memahaminya, mohon dimaafkan. Baik lagi, jangan ditelan mentah-mentah, Ya. jangan dipercaya mutlak. Gitu. Dalam agama Islam ada namanya risalah. Risalah itu turun temurun. Risalah itu berbentuk energi, berbentuk tahta, jabatan, estafet yang turun temurun. Kalau kita sambungin ke Nusantara seperti itu, ada peristiwa Tumimbal lahir dari raja yang tertinggi. Raja ini turun dinasti. Untuk yang tidak diketahui oleh semua orang, tidak semua anak raja berhak menjadi raja. Itu
itu yang nggak diketahui. Nggak diketahui. Tidak diketahui. Yang banyak diketahui hanya kalau anak raja dia anak pertama pasti raja. Oh tidak. Kalau istrinya banyak punya anak yang pertama dari mana anak-anaknya? Iya, iya. Di situ pun ada tanda-tanda seseorang menjadi raja. Bahkan saat sebelum dia dewasa ada cahaya di situ, ada nur di situ. Kalau kenabian risalah, kalau ke kerajaan disebutnya kan dinasti kalau luar negeri itu. ya. Gitu. Itu titis menitis tumimbal lahir. Itulah yang mengakibatkan dulu Nusantara kita terpecah belah. Karena ada yang tidak paham bahwa raja yang satu memiliki anak 10, tetap anak yang satu yang menurunkan kerajaan tahtanya. Anak yang satu dihasut oleh VOC dan sebagainya, akhirnya berperang, bertempur. Sementara anak yang satu yang harus jadi raja, dia nggak mau jadi raja. Dia keluar dari kerajaan, digantikan oleh anaknya yang satu lagi, anak saudara yang mana. Dari dulu seperti itu. Iya, iya. Ada sama garis lainnya. Nah, di agama Hindu juga ada seperti itu. Tanpa mohon maaf merasa so tahu atau apa, tapi saya mengilhami, memaknai seluruh agama tujuannya sama. Karena puncak ajarannya juga sama, mengenal Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang tidak bernama, yang tidak bisa disamakan, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Ada disebutnya peristiwa reinkarnasi, yaitu tadi dari Dewa Wisnu. Dewa Wisnu bereinkarnasi dan jadi pernah Dewa Wisnu bereinkarnasi dari ikan. Di peristiwa ikan ini dia menyelamatkan seorang raja yang dari banjir bandang yang besar, bawa perahu. Di sejarah Islam itu Nabi Nuh alaihissalam. Iya kan ya. Gitu. Iya nggak. Ya aku nyimak. Dia nyimak, oh gini gitu. Ini kalau ada pertanyaan tanya langsung ya. Dari tadi tuh yang di otakku cuman Tapi direkam yang penting kan gitu. Iya. Di otaknya di. Jadi kalau kita mendewasakan diri, membuka pikiran, membuka hati, baca semua kitab agama yang ada, sesungguhnya kita akan mengetahui bahwa sumber semua kitab ajaran satu. Hanya berbeda cerita, berbeda penyebutan nama. Menitis, ujungnya sama. Gitu. Perkara apa namanya reinkarnasi nggak ada di Islam, ya udah nggak ada, nggak apa-apa. Ambil hikmahnya aja. Ambil hikmahnya. Ambil pelajarannya aja. Baik yang percaya atau tidak percaya. Kalaupun percaya, ya terus kamu mau jadi apa sekarang? Ngapain? Iya. Karena inti dari reinkarnasi bukan mengagulkan, menyembuhkan diri. Saya reinkarnasi raja ini, bukan itu. Tapi intinya adalah apa yang kamu perbuat. Selayaknya raja, dia bukan hanya seorang pemerintah, tapi pemimpin. Pemimpin. Kalau pemimpin, dia harus melahirkan pemimpin-pemimpin lain. Kalau raja, yang akhirnya pemerintah, dia akan memerintah. Tugasnya pemimpin adalah membina, mengayomi, mengarahkan, membawa kepada jalan kebaikan, kebenaran bareng-bareng. Yuk, bagaimana caranya sebuah bangsa, sebuah negara ini, kita selaku rakyatnya, manusianya, untuk selalu berpikiran sama, selaras, gitu. Tidak absolut, gitu. Kalau merasa ada mungkin di luar sana, saya adalah reinkarnasi raja, ya udah. Mari kita lakukan bersama-sama kebaikan yang terus menerus, membawa orang-orang kepada jalan yang benar, gitu. Intinya Dan yang lebih penting daripada titisan itu tidak penting kan kita titisan siapa, kita reinkarnasi siapa. Betul. Yang lebih penting dari yang penting itu apa kan? perbuatan yang baik. Iya, ini yang jawab, masya Allah. Diam-diam ya. Tadi diam. Luar biasa, Diserap. bocah milenial, mantap. Maka satu contoh buat milenial yang lainnya gitu ya. Intinya kan berbuat baik semuanya. Baik. Fastabikul khairat. Gitu. Karena tidak ada ajaran yang menyimpang, tidak ada ajaran yang berbeda, hanya penerapan kita yang berbeda. Ya. Pemahaman kita yang kurang tepat, yang dikuasai hawa nafsu tadi. Gitu. Sejatinya sama. Kalau kita benar-benar pengen tahu, maka tanya kepada penganut agamanya. Kalau kita tidak tahu, jangan memvonis umat ini nyembah ini. Tidak. Contoh nih, mohon maaf, banyak yang menyangka, memperlihatkan atau menyebutkan umat Hindu menyembah patung, umat Nasrani menyembah salib. Orang juga bisa bilang umat Islam menyembah Ka'bah. Ayo,
Oh enggak, kita nggak nyembah Ka'bah, kita di situ mengikuti silsilah para nabi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu sebagai pusat kita beribadah ke arah situ, Iya. adalah tanda untuk mengagungkan Allah, perwakilan penghormatan sejarah nabi di situ. Tanya pada umat Hindu tidak pernah menyembah patung. Sama kalau dijawab adalah beliau menyembah, misalnya ada pohon, bukan menyembah, menghormati, menghargai, berterima kasih kepada alam gitu. Ketika ini ada patung Uyut Semar, apakah menyembah Uyut Semar? Bukan, karena kalau patung dibakar juga habis. Iya. Gitu. Yang susah dihilangkan adalah patung dalam diri kita, Berhala dalam diri kita. Itu yang susah. Nah mungkin kalau berhala nanti kita bahas untuk pada saatnya Pak Irfan. Insyaallah. Soal berhala yang sesungguhnya yang mana sih berhala era modern? Bukan di luar, di dalam. Semua dari dalam. Untuk yang karasi, ada lagi mungkin yang mau tanya nanti pikiran apa dari Pak Irfan juga sama Kang Adis boleh. Oh gitu nggak? Dari tadi. Jangan aku aja dong. Intinya adalah Coba ini. perbaikan, berbuat baik aja. Ke situ lagi kan. kita Baik ke berbuat situ. baik-baik. Sama kayak koki masak kan. Yang terpenting bukan kokinya siapa, masakannya enak atau enggak. Gitu. Jangan dibikin dapur, dan dapurnya dicatnya harus ini, dapurnya ini, kompornya harus ini, gasnya harus ini. Nah, kok mempeributkan itunya? Nggak apa-apa dapurnya kayak gimana juga, nggak apa-apa cara masaknya seperti apa. Yang penting hasil masakannya enak, lezat, nikmat, menyehatkan. Iya. Gitu. Karena itu yang dimaknai sebagai sebuah tujuan reinkarnasi, tujuan menitis, tujuan tumimbal lahir, Untuk manfaat ya. untuk manfaat. Apa yang terpikirkan? Ya, ada pun saya tambahkan sedikit lagi kalau kita bicara masalah yang tadi Kang Reza itu ada satu tentang doa, masalah doa itu. Ya. Ya itulah memang menjadi senjata pamungkasnya kalau kita sebagai orang muslim dan ya non muslim pun ya semua kan Doa. kembali lagi dengan doanya sesuai Betul. dengan keyakinan masing-masing. Artinya mempercayai kepada Tuhan masingnya, Tuhan yang Maha Esa gitu. Ya kalau kita sebagai muslim itu ada di surat Al-Furqan kalau kita salah ayat Al-Furqan. terakhir. Jadi di situ qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'akum. Sesungguhnya aku memperhatikan hambaku, kata Allah, karena doanya. Jadi Allah memperhatikan hamba-hambanya itu karena doanya. Kita kan munajat kepada Allah. Tapi doa yang mana yang akan sampai kepada Allah? Kembali lagi kepada iman. Ilmu amal. Iya. Itu pun kembali lagi para leluhur, masya Allah. Kita bicara yang positif ya, yang leluhur yang suci. Lilahnya lebih daripada saat ini. Seperti kita ini mungkin kita nggak ada apa-apanya, kita ya Kang Reza. Iya. Yang pasti mau sampai kapan kita manusia memperebutkan mana yang paling benar? Mau sampai kapan kita memperebutkan bahwa Tuhan itu jadi milik pribadi atau golongan tertentu? Itu ya. Mau sampai kapan kita gontok-gontokan mencari, memperbesar perbedaan? Karena kalau setiap orang mencari terus-menerus perbedaan, maka akan selalu ada yang bedanya. Kalau kita contoh misalnya, ini agama Islam, ini Nasrani, beda ya? Beda. Hindu beda, apalagi ada penyembah AC, oh tambah beda. Dia udah aneh tuh, masa nyembah AC gitu. Gitu. Tapi kan itu beda di kepercayaan, keyakinan. Cari lagi persamaannya apa? Dia manusia. Nah, sama. Ya udah, yuk manusianya aja disamakin. Muamalah tadi kalau di Islam, budi pekertinya. Karena kalau di Muslim adalah akhlakul karimah, di Nusantara disebut budi pekerti. Makanya kalau ada sama. Makanya kalau ada bilang nanti kita akan kembali ke ajaran budi. Ajaran budi itu apa? Udah dicontohkan dari setiap dulu kenabian atau kalau kedewaan. Karena itu hanya sebagai sebutan aja. Budi pekerti itu akhlakul kalimah. Sama aja. Kita lihat manusianya, yuk
khalifah fil ard. Kita semua tuh harus kerjasama. Dan tujuan mungkin tambahan lagi tujuan masing-masing agama. Kita Muslim yang dengan agama di luar Muslim ya Hindu, ya Buddha, ya Kristen dan sebagainya, pasti semua mereka diajarkan tadi budi pekerti tadi. Betul. Jadi intinya tujuan yang kita agama itu kan artinya ikoma kalau bahasa dari Arabnya gitu. Agama ikoma itu artinya aturan dan peraturan. Aturan. Nah, dan itu juga sebagai pendirian manusia untuk senantiasa gimana sih jalan keselamatan itu ya berarti kita diawali dengan berbudi pekerti yang luhur, akhlakul karimah. Kita berfastabiqul khairat. Nah sekarang puntennya Kang Desi sama semua ya, ini juga saya kadang suka miris gitu. Jangan kita mentang-mentang kita golongan yang paling besar gitu, yang paling banyak mayoritas. Kita semena-mena kepada yang minoritas. Apakah agama mengajarkan seperti itu? Tidak. Justru kita lindungi yang minoritas. Di situ. Bagaimana mereka bisa menghargai kita kalau kita tidak bisa menghargai mereka? Menghargai dengan apa? Yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Kalau mungkin dengan kita semua mempraktekkan diawali dari kita dengan semua gitu, kita menyadari ke situ yang kita penuh dengan dosa, insya Allah negara ini akan makmur sejahtera sesuai dengan yang ditentukan oleh agama kita tadi. Kalau bahasa Arab apa? Baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Jadi selamat diri, setelah diri keluarga, horatun thayyibatun walaupun ghafur, masyarakat sekitar kita cukup lebihnya baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Betul juga itu yang Nusantara sama. Gemah limpah loh jinah. Ayo. Kan hanya beda bahasa. Mari kita sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan, artinya berlomba-lomba kita kan mencari kebenaran. Betul. Mencari kebenaran artinya di sini kebenaran itu yang artinya secara notabene untuk kedamaian dan kesejahteraan bersama seluruh umat manusia. Ya kan sampai pernah puntennya. Beberapa ya sufi juga mengatakan gitu, seluruh manusia di muka bumi itu baik. Seluruh manusia di muka bumi itu baik. Kecuali hati yang buat tidak baik dan manusia yang ngedompleng di ngedompleng di jiwa. Iya, yang numpang nunggangin di diri kita. Gitu. Numpang tapi menguasai, jangan sampai dong. Jangan sampai. Nah, kebanyakan manusia sekarang bukan kita menjustifikasi orang di luar, ini mah ke akang aja gitu. Ke diri sendiri aja. Kita lah dulu. Ada yang numpang, ada yang dompleng, ada yang bertamu, tapi jadi menguasai. Apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu tadi. Karena kita redam, kita kendalikan, menundukkan. Kalau kita kembali kepada reinkarnasi dari pembicaraan ini, bocah milenial apa yang kamu dapatkan dari reinkarnasi tadi kita omongin, coba. Nanti ada yang komen kok itu ada kok bengong aja, lapar ya, kedinginan ya gitu. Coba diungkapkan. Coba diungkapkan. Kira-kira bagaimana? Aku malah bingung kalau digituin. Oh iya. Tapi intinya yang aku dapat dari kalian, reinkarnasi itu ya terlahir kembali, terus nggak terlalu mementingkan reinkarnasi dari siapa. Yang penting tuh tujuan dari reinkarnasi kan memperbaiki kesalahan, terus selalu berbuat baik. Itu aja sih maksudnya. Yang lainnya ya yang lainnya gitu masih titik-titik gitu ya, baru tahu. Ya, tapi sekali lagi apapun yang kita bicarakan, apapun pemahaman dari Akang ini fleksibel, bisa berubah, bisa bertambah, atau mungkin bisa nanti salah. Nah makanya kita selalu terbuka buat siapapun, teman-teman sahabat sekalian Nusantara yang ingin datang ke sana Sudir Masih Manggis, ngobrol bareng seperti Kang Ajis nih, jauh-jauh dari Karawang, gitu kan. Kalau di bahasa Arab tabayun kan, jadi kenal langsung gitu. Kalau bahasa Sundanya Pak Amprok Jonghok, gitu. Amprok Jonghok ya. Pak Amprok Jonghok Untuk gitu. apa? Tolibul ilmi lagi. Jadi bisa melebar. Ilmu itu tidak statis tapi dinamis. Dan hanya bagi orang-orang yang terbuka, mengosongkan diri dan pikirannya, bisa mendapatkan ilmu yang baru terus-menerus setiap detik yang dia jalan dalam kehidupan. Semoga ini bermanfaat. Amin. Karena kita harus menyadari ya, kita buntelan kotoran ya. Iya betul. Semua kita ada buntelan kotoran, ada pun kita bisa ini bisa itu. Semua karena campur tangan Allah. Ada mungkin sebelum kita menutup konten, apa yang mau disampaikan Kang Ajis, Mbak Evan? Saya cukup saja. Kalau dari saya tadi yang apapun yang kita sampaikan itu adalah pengetahuan ya Kang. Pengetahuan, tapi jangan lupa
yang lebih utama dari pengetahuan Ada. Siap. Tidak ada gunanya pengetahuan setinggi gunung, tapi adab lebih dasar daripada dasar lautan. Gitu. Lebih dasar lagi. Iya, karena tinggi ilmu bukanlah tolak ukur manusia mulia, tapi tinggi adab tolak ukur manusia jadi berharga. Betul. Silahkan. Udah Udah. om, udah mbak. Sudah oke kata Mbak. Oke, gitu. Oke, kalau gitu cukup sekian untuk konten kita hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian. Aku juga dapat ilmu baru gitu. Yang tadinya aku nggak tahu. Oh jadi ohnya itu nyimak ya. Walaupun nggak begitu connect banget sih. Kadang-kadang ada yang kurang ngerti. Cuman gimana ya? Ya ada baiknya yang aku sampaikan. Oh iya, balik lagi. Aku ingetin lagi nih. Kalau ada yang mau nanya, mau mampir dan lain-lain ya sokin ke nomor ini. Chat nomor ini. Nanti bisa datang nih modelnya kayak Om Ajis, Om Irfan. Itu tuh salah satu orang yang karena ada nomor ini bisa mampir gitu. Hanya jadi barang keluarga ya. Karena di sini kita membentuk suatu keluarga. Karena ada sebuah lagu yang bilang harta yang paling berharga Nggak tahu adalah keluarga. Akhirnya telat soalnya. Telat ya. Belum zamannya. Oke, silakan. Ya sudah kalau gitu. Terima kasih ya untuk teman-teman yang Beja. Semoga terus menyaksikan konten-konten Om Beja dan dukung selalu supaya channel ini semakin berkembang. Jos, nggak jelas. Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Salam.